Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil proyek ujian akhir semester kami yang berjudul Implementasi Rancangan Database Sistem Penjualan Obat di Apotek Indonesia Mas pada website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisra Kinasi dengan NIM 23 10 50 10 80. Nama saya Elizabeth Caroline dengan NIM 23 10 50 10 55. Nama saya Adriani Saputra dengan NIM 23 10 50 10 56. Nama saya Kainan Syakila Cetuna Haryono dengan NIM 23 10 50 10 46. Nama saya Wan Syafia Inaya Aulia dengan NIM 23 10 50 10 74. Baik, sebelum kita masuk pada websitenya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai database yang telah kami buat pada proyek ujian tengah semester kemarin. Sebelumnya, tujuan dibuatnya proyek ujian akhir semester ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami basis data dan implementasi basis data. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal MySQL, SMPP, dan PHP MyAdmin dalam pembuatan database. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami pembuatan IRD. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami bahasa query basis data. Dan yang kelima, mahasiswa dapat mengimplementasikan basis data ke dalam sebuah website. Baik, kita langsung masuk pada IRD yang akan dijelaskan oleh Wan Safia kepada Vivi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, di sini terdapat gambar IRD Apotek. Dalam pembuatan database ini, database Apotek, kita memerlukan gambaran untuk menentukan hubungan antar entitas. Entitas yang termasuk ke dalam IRD diantaranya entitas pegawai, obat, supplier, penjualan, dan pembelian. Adapun hubungan atau relasi antar entitas dari gambar IRD di atas yaitu pegawai memiliki hubungan one-to-many dengan penjualan, yang artinya satu pegawai bisa membuat banyak penjualan, atau dengan kata lain, pegawai bisa membuat banyak penjualan obat di apotek. Lalu, ada pegawai memiliki hubungan one-to-many dengan pembelian. Artinya, satu pegawai bisa membuat banyak pembelian. Atau dengan kata lain, pegawai bisa membuat banyak pembelian obat dari supplier. Yang ketiga, pegawai memiliki hubungan one-to-many dengan obat. Artinya, satu pegawai bisa menjual banyak obat. Lalu yang keempat, supplier memiliki hubungan one-to-many dengan obat. Artinya, satu supplier bisa memasok banyak obat. Yang terakhir, ada supplier memiliki hubungan many-to-many. Many-to-many dengan pembelian. Artinya, banyak supplier bisa memasok banyak pembelian. Selanjutnya, yaitu penjelasan tabel yang akan dijelaskan oleh Rizky Ratna. Baik, pada tabel pertama ini kita ada tabel pegawai yang berisikan field. Yang pertama itu ada ID pegawai dengan tipe varchar, yang dimana ID pegawai ini kita gunakan sebagai primary key. Yang kedua ada nama pegawai yang bertipe data varchar. Yang ketiga ada alamat yang bertipe data varchar. Yang keempat ada jenis kelamin yang dimana di sini kita singkat menjadi JK yang bertipe data varchar. Yang kelima ada jabatan yang bertipe data varchar juga. Dengan struktur ini, tabel pegawai dirancang untuk menyimpan informasi yang terstruktur mengenai pegawai, termasuk ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga jabatan pegawai. Untuk label selanjutnya akan dijelaskan oleh Kainan. Yang selanjutnya ada tabel obat. Tabel obat ini juga berisi field-field. Yang pertama adalah field ID obat yang memiliki tipe data varchar. Yang kedua ada field nama obat yang memiliki tipe data varchar. Yang ketiga ada kategori yang memiliki tipe data varchar.
Yang keempat ada stok ready atau stok yang tersedia yang memiliki tipe data integer dan tanggal kadaluarsa yang memiliki tipe date. Yang terakhir ada field harga yang memiliki tipe data integer. Dan primary key yang di tabel tersebut adalah ID obat. Dengan struktur ini, tabel obat dirancang untuk menyimpan informasi yang terstruktur mengenai obat termasuk ID, nama, kategori, stok ready, tanggal kadaluarsa, dan harga obat. Yang selanjutnya ada tabel supplier. Tabel supplier memiliki field yang pertama yaitu ID supplier yang memiliki tipe data varchar dan juga menggunakan primary key. Yang kedua ada nama supplier yang memiliki tipe data varchar. Yang ketiga ada alamat yang memiliki tipe data varchar. Dan yang terakhir ada telepon yang disingkat menjadi tel yang memiliki tipe data varchar. Dengan struktur ini, tabel supplier dirancang untuk menyimpan informasi yang terstruktur mengenai supplier, termasuk ID, nama, alamat, dan nomor telepon supplier. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Olin. Selanjutnya ada tabel penjualan. Tabel penjualan ini berisi field ID penjualan yang memiliki tipe data varchar yang digunakan sebagai primary key. ID pegawai yang memiliki tipe data varchar, tanggal penjualan yang memiliki tipe data date, ID obat yang memiliki tipe data varchar, quantity yang memiliki tipe data integer, dan harga jual yang memiliki tipe data integer. Dengan struktur ini, tabel penjualan dirancang untuk menyimpan informasi yang terstruktur mengenai penjualan, termasuk ID, ID pegawai, ID obat, tanggal, quantity, dan harga jual. Selanjutnya, tabel pembelian. Tabel pembelian ini berisi field ID pembelian yang memiliki tipe data varchar sebagai primary key, ID obat yang memiliki tipe data varchar, tanggal pembelian yang memiliki tipe data date, quantity yang memiliki tipe data integer, harga beli yang memiliki tipe data integer, dan ID supplier yang memiliki tipe data varchar. Dengan struktur ini, tabel pembelian dirancang untuk menyimpan informasi yang terstruktur mengenai pembelian termasuk ID obat, ID supplier, ID pembelian, tanggal, quantity, dan harga beli. Saya akan menjelaskan implementasi dari database yang telah kelompok kami buat ke website Apotik. Di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berframework Laravel. Setelah diinstal Laravel, maka kan ada beberapa folder. Di sini kita akan memulai dengan file.env. File.env ini digunakan untuk menghubungkan database ke website yang akan kita buat. Di sini kita hanya akan mengubah DB database sesuai dengan DB yang telah kita buat. Misalnya DB apotik underscore app. Untuk selanjutnya di sini ada file migration. File migration ini digunakan untuk mengelola dan membuat struktur basis data dengan kode aplikasi secara terstruktur dan rapi, yang dimana memungkinkan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel serta menambahkan atau mengubah kolom, indeks, dan kunci asing. Di sini kita akan membuat field-field yang akan ada di dalam tabel obat. Di sini jika kita sudah membuat isi dari field-nya, di sini maka kita akan menggunakan PHP Artisan Migrate, bisa digunakan di terminal atau di CMD. Setelah itu maka file-file tersebut akan muncul di dalam database tabel obat. Selanjutnya di sini ada file model. File model ini digunakan untuk menghubungkan database dan file-file yang ada di dalam tabel database. Untuk membuat file model ini, kita akan menggunakan PHP Artisan make model, terus nama modelnya apa di dalam terminal. Di sini kita sudah ada kelas obat. Lalu di sini ada protect untuk melindungi variabel table obat, terus primary key-nya ID, dan nama field dari table obat. Selanjutnya, di sini ada controller. Di sini, controller berfungsi sebagai penghubung antara website dan fungsi logika yang ada di dalamnya, yang membantu dalam mengatur alur kerja aplikasi web,
untuk mengelola bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan bagaimana aplikasi merespon terhadap interaksi tersebut. Untuk membuat controller ini, kita akan menggunakan PHP Artisan Mac .2 controller. Nama controllernya apa? Di sini dalam controller tersebut terdapat beberapa fungsi, yaitu ada fungsi untuk menampilkan data yang ada di database ke dalam tampilan website. Selanjutnya di sini ada fungsi create, di mana di sini untuk mengembalikan tampilan obat tambah obat, yang dimana tampilan tersebut untuk menginput data-data ke dalam database. Di sini ada fungsi store. Fungsi store ini sama kayak grab, tapi di sini dia langsung menginput data-data tersebut ke dalam database sesuai dengan nama dari file-file yang ada di database. Jadi di sini dia membuat enter data obat baru, lalu di sini ada fungsi untuk mengelola proses pengunggahan gambar. Di sini fungsi untuk mengupload input gambar. Setelah itu, gambar tersebut akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya ada fungsi edit. Fungsi edit ini digunakan untuk mengedit atau mengambil data dari apa yang mau kita edit berdasarkan ID. Terus selanjutnya di sini fungsi update. Fungsi update ini fungsi setelah kita menyimpan suatu editan dari data yang telah kita edit. Lalu yang terakhir ada fungsi destroy. Fungsi destroy ini digunakan untuk kita melakukan hapus data sesuai dengan ID yang ingin kita hapus. Lalu yang selanjutnya ada web.php. Web.php ini isinya root yang digunakan untuk mengatur navigasi dalam aplikasi website. Di sini ada root data obat, yang dimana di sini ada data obat controller, ada kelasnya juga sesuai dengan nama yang ada di obat controller, index, create, store, edit, update, dan destroy. Terus selanjutnya di sini ada tampilan dari data obat tersebut. Jadi tampilan lamanya jadi seperti ini. Untuk menampilkan data, kita menarik data dari database menggunakan variabel data obat, yang dimana data obat sebagai variabel item. Terus di sini kita menggunakan loop untuk ID-nya, lalu item nama obat sesuai dengan nama field yang ada di database. Terus di sini ada action juga, action untuk edit dan action untuk hapus. Itu untuk data obat. Untuk tabel-tabel yang lainnya fungsinya sama seperti data obat, tetapi hanya diubah beberapa atau diubah dengan menyesuaikan yang ada di dalam field tabel-tabel tersebut. Untuk tampilan website kelompok kami, tampilan awal dashboard kita. Jadi di sini ada sidebar, obat, pegawai, supplier, penjualan, pembelian. Di sini kita mulai dari data obat terlebih dahulu. Di sini tampilan dari data obat yang ada dalam website kita. Di sini data obat kita bisa melakukan input data atau tambah data. Maka data tersebut akan tersimpan. Kita lihat di database-nya. Database-nya juga data tersebut akan tersimpan. Lalu selanjutnya kita bisa mengedit data tersebut atau mengubah stoknya menjadi 100. Maka tampilannya akan berubah, stok yang tadinya 40 menjadi 100. Lalu kita akan mencoba melakukan hapus data.
data yang telah kita hapus, maka akan dikembalikan return view-nya ke tampilan awal, yaitu hanya ada satu data. Lalu di localhost-nya juga akan terhapus. Selanjutnya di sini ada dari table pegawai. Di sini juga kita bisa menginput data, edit, dan hapus. Kita akan mencobanya. Maka data pegawai akan bertambah. Lalu kita akan coba edit. Di sini juga nama yang telah kita edit akan berubah. Kita akan mencoba menghapus data di tabel pegawai juga, itu menghapus data Agung. Maka data Agung telah terhapus. Selanjutnya ada tabel supplier. Di dalam tabel supplier ini, kita juga bisa input, edit, dan hapus. Di sini, kita akan menambahkan supplier. Kita akan simpan data. Di sini akan bertambah datanya, lalu kita akan coba edit lagi. Maka data yang telah kita edit akan berubah. Setelah itu kita akan coba hapus data tersebut. Data telah terhapus. Lalu tabel selanjutnya di sini ada tabel penjualan. Di tabel penjualan ini ada input, edit, dan hapus juga. Filenya ada ID pegawai, ID obat, tanggal penjualan, kuantitas, dan harga jual. Kita akan coba melakukan input penjualan. Lalu kita akan coba simpan. Di sini data tersebut akan tersimpan, lalu kita coba edit pada kuantitinya. Misalkan 60, lalu kita akan simpan data. Di sini kuantitinya kita sudah berubah. Selanjutnya kita coba hapus data di bagian ID nomor 2. Sudah terhapus. Terus di sini yang terakhir ada tabel pembelian. Di tabel pembelian ini juga sama seperti penjualan dan tabel-tabel sebelumnya. Di sini juga ada input, edit, dan hapus. Kita akan mencoba input pembelian, tanggal pembelian. Ini kita akan coba simpan data. Maka di sini akan berhasil, lalu kita akan coba edit di bagian harga beli. Oke, kita simpan. Akan teredit dan terupdate, lalu selanjutnya kita akan coba hapus data tersebut. Sudah terhapus. Itu saja penjelasan untuk websitenya. Saya akan kembalikan kepada Ratna. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa kami jelaskan mengenai implementasi rancangan database yang telah kami buat kepada sebuah website. Jika masih ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penjelasan kami memohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.